Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanif Ubaidillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharing sebuah tema yang berjudul kebaikan manusia, apakah bawaan dari lahir ataukah pengaruh dari lingkungan. Sebenarnya teman-teman pernah kepikiran nggak sih atau bertanya-tanya apakah manusia dari lahir sudah memiliki sifat kebaikan ataukah ternyata sifat baik itu baru dimiliki ketika manusia diajari untuk berbuat baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hal ini dan akan mencoba menarik dari beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang agama dan sudut pandang sains. Menurut agama sendiri, manusia diciptakan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Maksud dari dalam keadaan suci ini adalah manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki dosa. Dan manusia sendiri diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, dan selain itu adalah berbuat kebaikan di muka bumi. Kita pun diperintah untuk berbaik kepada sesama ataupun berbuat baik kepada orang lain ataupun tanaman atau bahkan hewan. Itu adalah misi ataupun tujuan kita diciptakan di dunia ini. Maka sudah dapat dipastikan bahwa manusia sendiri itu sudah ditakdirkan memiliki sifat baik dan condong kepada kebaikan dan juga enggan kepada kejahatan. Dimana ketika manusia melakukan sebuah kebaikan, maka akan ada rasa bahagia yang ia miliki dalam hatinya. Dan ketika manusia melakukan sebuah kejahatan, akan ada rasa tidak enak dalam hatinya ataupun rasa gelisah, karena fitrahnya manusia adalah menyukai kebaikan dan tidak menyukai kejahatan. Namun bagaimana kata sains menurut mereka mengenai kebaikan manusia? Apakah sudah ada dalam sejak lahir ataukah ternyata pengaruh dari lingkungan? Dari sini saya akan mengambil satu penelitian yang pernah dilakukan di salah satu acara TV terkenal di Amerika, yaitu Brain Games, dan mereka menyebutkan penelitian seperti ini. Mereka membuat penelitian kepada anak-anak berusia 1-4 tahun, di mana anak-anak ini adalah anak-anak yang masih polos, yang masih belum banyak terkontaminasi oleh lingkungannya, dan mereka pun diminta untuk menonton sebuah acara. Acara ini terdiri dari 3 karakter, ada seekor kucing, ada anjing putih, dan anjing hitam. Dalam acara ini anak-anak diminta nonton mengenai sebuah drama kecil. Ada seekor kucing ini ingin mengangkat sebuah kayu dari sebuah tempat menuju ke rumahnya, yaitu tempat yang cukup jauh, dan ingin mengangkat kayunya itu untuk ke rumahnya dan yang jaraknya cukup jauh. Lalu ketika si kucing ini sedang mengangkat kayunya, datanglah anjing putih. Anjing putih daripada membantu si kucing, malah menjahili dan mengganggu si kucing, seperti menghina si kucing ataupun mengganggu dengan merusuhi, dan malah menyulitkan si kucing untuk membawa kayu tersebut. Namun ketika tidak begitu lama, anjing putih pun bosan dan pun pergi dari hadapan si kucing. Dan tidak lama kemudian datanglah anjing hitam. Anjing hitam ini datang begitu melihat kucing membawa bongkah kayu yang cukup besar untuk dibawa ke rumahnya, langsung menghampiri si kucing dan langsung dengan inisiatifnya membantu si kucing untuk mengangkat kayu. Lalu tidak lama kemudian mereka pun sampai ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, kucing pun tersenyum dan bercandaria dengan si anjing hitam dan berterima kasih atas bantuannya untuk mengangkat kayu tersebut. Di akhir acara, anak-anak berusia 1-4 tahun ini ditanyakan oleh narasumber di sana, apakah anak-anak menyukai anjing putih, apakah anjing hitam? Lalu dengan sepakat dan spontan, anak-anak pun menyukai anjing hitam, yaitu anjing yang berbuat kebaikan, dan mereka tidak menyukai anjing putih, yaitu anjing yang berbuat kejahatan. Ketika ditanya, mengapa kamu menyukai anjing hitam? Jawabannya pun cukup simpel. Saya suka anjing hitam karena anjing hitam baik. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya anak-anak pun yang masih polos, yaitu yang masih belum terkontaminasi oleh lingkungan, yang umur 1-4 tahun, menyukai kebaikan daripada menyukai kejahatan. Maka sudah dapat kita lihat pula dalam sebuah acara-acara TV itu, seperti anak-anak lebih condong kepada superhero daripada penjahat. Seperti mereka menyukai pada Batman ataupun Superman ataupun superhero lainnya seperti Hulk dan lain-lain.
Dan mereka pun tidak menyukai yang jahat-jahat seperti Joker dan musuhnya Superman ataupun musuhnya para Avengers. Mereka tidak menyukainya. Itu adalah sifat dasar manusia, yaitu lebih condong kepada kebaikan dan tidak menyukai kejahatan. Namun apakah lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap kebaikan manusia? Sebenarnya lingkungan pun memiliki pengaruh terhadap manusia, dan itu memiliki pengaruh yang besar. Saya memiliki beberapa cerita yang dapat saya buktikan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia. Saya memiliki adik yang berumur 4 tahun dan akan menaik pada umur 5 tahun. Pada umurnya, anak-anak umur 4 sampai 5 tahun itu ketika berpuasa, umumnya mereka akan tidak berpuasa ataupun berpuasa setengah hari. Namun karena adik saya hidup di lingkungan yang Islami dan memiliki kakak dan memiliki adik yang pun Islami pula, dia pun tidak ingin berpuasa setengah hari. Ketika disuruh berpuasa setengah hari, dia pun bilang seperti ini, aku mau puasa 1 hari aja. Dan akhirnya dia pun pada saat itu, dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-30 Ramadan, dia kuat puasa 1 hari. Seorang anak berumur 4 sampai 5 tahun kuat puasa 1 hari karena berada di lingkungan yang Islami. Dan itu pun mengejutkan saya karena saya sendiri pun baru berpuasa 1 hari ketika berumur 7 tahun atau 7 tahun. Karena pada saat itu saya tidak berada di lingkungan cukup Islami. Namun adik saya ini yang baru berumur 4 sampai 5 tahun bisa puasa 1 hari selama 1 bulan full, itu karena kemampuan dari lingkungannya. Atau pengaruh dari lingkungan pun dapat kita lihat di beberapa kejadian ya teman-teman. Seperti seseorang yang tadinya tutur katanya baik, sikapnya sopan, dan ia pun suka bergaul pada sesama gitu. Namun ketika ia bergabung dengan sebuah kelompok yang tidak baik, yang tutur katanya buruk, ataupun suka merokok, ataupun suka berbuat yang tidak baik, ia pun akan memiliki ciri khas yang sama. Ia pun akan cenderung berkata-kata kasar, yang tadinya berkata baik akan berkata-kata kasar, dan yang berbuat baik akan berbuat kasar. Dan juga ketika ia tidak merokok ataupun tidak melakukan pergaulan bebas, ia pun akan merokok dan melakukan pergaulan bebas ketika berada pada lingkungan yang seperti itu. Lingkungan memiliki kecenderungan untuk membuat kita berbuat seperti yang ada di situ. Seperti seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang buruk, yaitu keluarganya suka teriak-teriak, suka membentak-bentak anaknya, dan jarang pulang ke rumah ataupun tidak jelas. Anaknya pun akan cenderung tumbuh dengan tidak jelas dan suka teriak-teriak dan akan mengadopsi segala pemahaman yang ada di lingkungan buruknya itu. Adapun anak yang ada di lingkungan yang baik, yang mana orang tuanya adalah orang tua yang perhatian terhadap fisik ataupun psikologi anak dan misalnya agamanya juga, itu akan cenderung menghasilkan anak-anak yang baik dan memiliki kualitas yang baik pula. Dan lingkungan pun memiliki dampak yang signifikan kepada manusia. Ketika kita berada di lingkungan yang ambis, kita pun akan cenderung ambis. Ketika kita berada di lingkungan yang malas, kita pun akan cenderung malas. Hal itu memang sudah menjadi sunatullah. Adapun di agama pun juga dikatakan seperti itu, bahwa perhatikanlah dengan siapa kamu berteman. Karena dari siapa kamu berteman dapat dilihat sikapmu seperti itu. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa selain dari sejak lahir kita memiliki sifat baik, kita pun dapat memiliki sifat baik dengan pengaruh lingkungan. Mungkin dari awalnya kita adalah sesuatu yang fitrah ataupun suci dan suka melakukan kebaikan. Namun ketika kita mendapat lingkungan yang buruk, kita pun akan dapat menjadi pribadi yang buruk dan suka melakukan keburukan. Maka kita pun perlu menjaga diri dari lingkungan yang buruk, dan kita pun harus mencari lingkungan yang baik untuk membuat diri kita menjadi baik pula. Oke teman-teman, demikianlah sharing yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya pun juga berminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.